Halo teman-teman Sobat Hunter, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya di channelnya Panasonic Official ya. Episode hari ini saya tidak akan mengulas sebuah produk senapan angin, tapi hari ini saya ingin berfokus membahas soal pompa PCP ya. Beberapa waktu yang lalu ada beberapa teman-teman Sobat Hunter yang berkomentar, dan ini komentarnya cukup menarik untuk saya bahas, yaitu bertanya soal kelebihan dan kekurangan dari pompa PCP itu ada apa saja. Nah, ini jarang banget dibahas oleh teman-teman di channel YouTube. Jarang dibahas, jarang diulas soal kekurangan dan kelebihan dari pompa PCP. Nah, hari ini akan saya bahas tuntas. Produknya dari kami pasti ada kekurangan, pasti ada kelebihannya. Nah, untuk kekurangan ataupun kelebihan dari pompa PCP yang ada di Panasonic Official ini saya list nanti, saya tulis di kolom komentar, sekaligus nanti saya bahas di video ini berdasarkan sudut pandang pribadi saya, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nanti kalau teman-teman kurang jelas atau mungkin menyangkal atau mungkin bisa menambahi beberapa poin yang saya review di video ini, silahkan bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam soal kelebihan dan kekurangan dari pompa PCP, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Di bawah ini sudah saya siapkan tipe pompa PCP yang paling laris dan paling banyak dicari oleh teman-teman Sobat Hunter. Yang satu ini, yang saya pegang ini dari mereknya Rembo. Bisa dilihat ya, dudukannya model kupu-kupunya yang model Rembo. Kalau yang ini yang model standar taktikal seperti ini ya, ini dari RV. Ada yang 3 stick, ada yang 4 stick. Sebenarnya kalau dari sistem kinerjanya itu hampir sama semuanya. Cuman kalau ada pompa yang embel-embelnya itu 4 stick, pengisiannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang 3 stick. Itu saja. Dari segi harga pasti juga ada perbedaan. Oke? Paham ya? Kita mulai. Di awal kita bahas dulu soal kelebihan dari pompa PCP. Jadi teman-teman nanti kalau punya senapan angin PCP, ya harus dan wajib punya pompa PCP. Wajib ya, bebas mau pakai apa saja. Yang jelas kalau di kami, saya menyarankan bisa pilih pompa PCP yang saya rekomendasikan di video ini. Soalnya banyak sekali kelebihan dan keunggulan serta manfaat yang didapatkan ketika menggunakan pompa PCP yang sudah saya siapkan di depan saya ini. Yang pertama, yaitu kelebihannya pengisian angin lebih cepat. Betul. Jadi pompa PCP ini rata-rata sudah dibawakan atau sudah dibawahi dari pabriknya itu klep atau seal pendorong angin itu lebih besar dibandingkan dengan pompa bawaan senapan. Jadi intinya senapan angin yang gejluk itu ya, terutama teman-teman kalau punya senapan angin gejluk itu ada pompa gejluknya tuh, bawaan dari senapan. Itu klepnya kan kecil. Kalau dipasangi atau mungkin pompa menggunakan pompa gejluk itu nanti agak lama. Pengisiannya lama banget. Ya, di sisi lain nanti makan waktu, kalau sudah panas harus berhenti dulu dan lain sebagainya. Tapi kalau pompa PCP ini dorongannya itu kenceng. Jadi ketika teman-teman menggunakan senapan angin tabung kecil atau tabung besar, itu nanti kalau pakai pompa ini pengisiannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau teman-teman yang terutama punya senapan angin gejluk ya, menggunakan pompa manual gejluknya itu agak lama. Kalau dibandingkan dengan yang ini pasti cepat. Nah, seberapa cepat sih Mas? Nah, ini tergantung ya. Kalau teman-teman bertanya seberapa cepatnya saat proses pengisian angin, tergantung besar tabung senapan angin yang teman-teman gunakan. Semakin besar, contohnya kayak bocap-bocap ini ya. Kalau semakin besar, pengisiannya memang agak lama dibandingkan dengan tabung yang ukuran kecil sekelas tabung OD 19 mili, OD tabung 22 mili, 25 mili, sampai yang paling besar 38. Itu kategori senapan angin kecil hingga sedang. Tapi kalau yang tabung besar sekelas bocap yang 360 cc, 460 cc sampai yang 500 cc itu memang agak lama. Jadi kurang lebih perbandingannya nanti bisa teman-teman coba sendiri, uji lapangan. Soalnya kalau saya patenkan, maksudnya saya harus pakem ukurannya itu nggak bisa. Soalnya setiap senapan angin dan pompa itu berbeda-beda karakteristiknya. Jadi teman-teman kalau mau lihat perbandingannya ya harus dicoba sendiri, uji lapangan, pompa langsung, perbandingan langsung, kira-kira seberapa cepat. Dan nanti kalau teman-teman sudah menemukan hasil kesimpulannya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, lanjut.
Terus kelebihan dan keunggulan yang kedua adalah mudah dan praktis saat digunakan. Betul sekali. Sebenarnya konsepnya pompa ini hampir sama dengan pompa motor pada umumnya, pompa sepeda pada umumnya. Jadi nggak ribet saat proses pemakaian. Bahkan sekarang itu rata-rata senapan angin PCP sudah ada kuplernya. Jadi kupler setiap senapan angin itu ada hampir keseluruhan. Jadi ini ya. Senapan angin yang PCP itu dibawakan kupler ukuran standar setengah TSM dan dan di selang pompa itu sudah dibawakan namanya kupler betina. Satu paketnya lengkap. Ini kalau mau pasang tinggal ditekan ke bawah seperti ini, dimasukkan ke kupler jantan bawaan dari senapan, sudah langsung bisa dipakai. Ya, kemudian untuk handle grip pompanya itu juga nyaman digunakan. Setang pompanya atau mungkin ini pipanya ini juga kokoh kuat, jadi lebih praktis dan lebih mudah saat digunakan. Itu kalau yang saya rasakan ketika menggunakan pompa PCP yang ada di Panasonic Official. Oke, jelas ya. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga ini bisa dibawa kemana saja. Betul. Pompa PCP ini bisa teman-teman bawa kemana saja, mungkin saat berburu, saat hunting di hutan, atau mungkin bebas dimanapun. Ini bisa dibawa, asal harus teman-teman punya tasnya. Jadi di kami itu juga ada tas spesial khusus untuk satu paket. Bisa masuk senapan angin, pompanya sekalian juga bisa masuk. Jadi ada pompa satu paket, tas senapan angin khusus untuk tempat pompa dan senapan, satu paket itu ada. Jadi lebih praktis ketika nanti dibawa kemana saja dan teman-teman nggak harus pegang seperti ini. Kalau pegang seperti ini capek ya, tinggal dimasukkan tas semuanya, tinggal dijinjing atau tinggal dibawa pindah tempat, oke, tidak jadi masalah ya. Selanjutnya adalah dari segi kelas harga terjangkau. Senapan angin PCP itu kan rata-rata harganya di atas 2 juta sampai 4 jutaan lah. Ada yang 6 jutaan. Nah, kalau soal pompa itu harganya cuma ratusan ribu saja, jadi nggak mahal. Kalau digunakan untuk pompa ya, ini pompanya kebetulan harga sekitar 750 sampai 950 ribu. Itu yang paling mahal. Bisa digunakan untuk semua unit senapan angin gejluk ataupun PCP yang tabungnya besar sekaligus. Jadi walaupun ini harganya cuma ratusan ribu, itu bisa digunakan untuk senapan angin yang kelas tipe tinggi atau kelas yang tipe yang high ya. Seharga 6 jutaan itu bisa. Nah, kalau teman-teman nggak percaya, nanti akan saya buatkan tutorial atau mungkin video khusus untuk pompa senapan angin PCP ini ke bocap. Tapi rata-rata sebenarnya kemarin itu kita untuk pompa juga menggunakan pompa-pompa ini. Jadi nggak jadi masalah. Dan awet, serius. Karena ada suku cadangnya, ada manual book, ada beberapa fasilitas bawaan dari pompa. Kalau teman-teman nanti belanja satu boxnya ini, itu ada di dalam. Nanti kalau teman-teman bingung, bisa langsung konsultasi dengan kami. Di jam kerja nanti kami siap membantu. Oke ya. Selanjutnya adalah, ini yang terakhir soal poin kelebihan ya, dari pompa PCP. Unit sangat awet dan kokoh. Betul sekali. Nah, ini ada catatan khusus soal keawetan atau tidak dari sebuah pompa senapan angin. Selama penggunaannya baik, selama penggunaannya sesuai aturan yang berlaku, tidak over kapasitas, ya, insya Allah untuk pompanya aman. Saya pakai pompa yang sejenis tipe ini hampir kurang lebih 4 tahun. Oke, aman, tidak jadi masalah dan tidak pernah sama sekali bongkar. Bahkan penggantian seal belum pernah sama sekali. Itu tahan 4 tahun. Cuman untuk penggunaannya itu harus teman-teman ukur sendiri. Pompa PCP pada umumnya semuanya itu ada indikator namanya suhu panas. Ketika sering digunakan, di pipanya ini nanti di bagian bawah sampai ujung atas ini nanti akan terasa panas. Nah, kalau sudah panas harus didiamkan dulu. Didiamkan dulu sampai nanti pipanya agak terasa dingin. Kalau sudah agak terasa dingin, baru dipompa lagi. Tidak dianjurkan kalau di sini sudah panas, diteruskan, itu nanti sealnya akan bocor. Bahkan untuk mekanik dalamnya itu pasti ada kendala dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Itu yang teman-teman harus perhatikan. Oke. Jadi yang soal kelebihan dan keunggulan pompa PCP ini ada 1, 2, 3, 4, 5 poin ya yang sudah saya sampaikan. Insya Allah membantu. Dan saatnya kita bahas soal kekurangan dari pompa PCP yang satu ini.
Untuk kekurangan dari pompa PCP ini saya menemukan hanya cuma satu aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan yang lain silahkan tulis di kolom komentar. Selama kita bisa berdiskusi, selama kita nanti bisa sharing, bertukar pendapat, tidak jadi masalah ya. Soal kekurangannya adalah berat kalau dibawa kemana saja. Betul, jadi teman-teman biasanya yang dikeluhkan oleh teman-teman Sobat Hunter itu ketika bawa pompa ini di tas, satu paket dengan senapan angin, itu memang agak berat dibawanya. Jadi kalau ke tempat mungkin hunting atau tempat berburu, bawa pompa, bawa senapan angin, itu kalau berpindah tempat agak jauh memang agak capek dan memang agak berat. Soalnya bobotnya itu juga bertambah. Gampangnya, senapan angin itu kan rata-rata bobotnya sekitar 3-4 kiloan. Ditambah lagi kalau pompa ini, pompanya aja itu sekitar 1 kilo lebih, ya hampir 2 kilo, 1 kiloan lah lebih. Nah itu sudah masuk di angka 5 kilo. Belum lagi nanti kalau senapan anginnya ini paket full set, ada pompa, ada teleskop, ada bipod, ada peredam, ada laser center. Itu kan juga bobotnya tambah lagi. Tambahin pompa juga pindahnya itu memang agak berat. Tapi itu tergantung dari teman-teman. Ada beberapa teman-teman yang tidak jadi masalah ya. Agak berat yang penting bisa pompa di sana, yang penting aman. Ada juga yang tidak menjadi penghalang untuk tetap berkegiatan berburu, bawa pompa sekaligus dan senapan angin. Jadi itu terserah dari teman-teman, bebas teman-teman pilih yang mana. Yang jelas soal kekurangannya, saya menjumpai hanya itu saja. Dan banyak kelebihannya loh ya kalau dibandingkan dengan kekurangan dari pompa PCP yang sudah saya siapkan di bawah ini. Oke teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mengenai video kali ini cukup sekian ya. Jadi kesimpulannya adalah produk pompa, senapan angin, PCP terutama, itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Nah, kalau dibandingkan dengan kelebihan dan kekurangan, itu lebih banyak kelebihannya kalau nanti teman-teman menggunakan pompa PCP yang saya sediakan di sini. Dan di sini saya menyediakan ada 3 varian pompa, yaitu ada merek RV 3 stick atau 4 stick ya, yang 2. Terus yang ketiga itu ada pompa PCP Rainbow 3 stick, yang dimana stoknya hari ini di Pancasona Official masih ada banyak. Mau belanja paket full set juga siap dilayani, atau mungkin teman-teman pengen video call dulu lihat unit yang sudah saya siapkan di sini. Soal pompa harga murah berkualitas, saya pakai hampir 4 tahun yang tipe di atasnya ini ya. Hampir 4 tahun tidak ada kendala sama sekali, bahkan belum sama sekali pernah bongkar, sekecil apapun itu belum pernah servis. Dan alhamdulillah kalau dibandingkan dengan harga saat ini, dengan penggunaan nanti jangka panjangnya 3-4 tahun itu masih oke, yaitu sangat bekerja dengan baik dan lebih hemat. Itu informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah nonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dan salam satu hobi dari Kediri, Jawa Timur. Bye-bye.